Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daniel adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Sebagian ulama mengatakan Nabi Daniel memiliki dua nubuat. Pertama, mengabarkan akan datangnya Al-Masih Isa bin Maryam. Dan kedua, nubuat tentang kemunculan baginda Nabi Muhammad SAW. Dalam literasi ahli kitab, Nabi Daniel hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, sekitar 5 abad sebelum masa Nabi Isa alaihissalam, dan sekitar 12 abad sebelum masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana para nabi dan rasul, pengetahuan tentang gaib hanya datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Ulama tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasas al-Anbiya juga menuliskan kisah tentang Nabi Daniel. Menurut Vishnu, kisah Nabi Daniel dalam khasanah Islam memiliki kemiripan dalam tradisi ahli kitab. Di antara kesamaannya adalah kisah Nabi Daniel di kandang singa, tempat Nabi Irmiyah atau Jeremiah mengunjunginya dan membawakan makanan dan minuman atas perintah Allah. Lokasi makam Nabi Daniel. Selain itu terdapat peristiwa bersejarah dari generasi sahabat terkait Nabi Daniel ini. Salah satunya ditemukannya jasad beliau yang masih utuh di sebuah wilayah dekat kota Hormuzgan atau Hormuz, saat ini di provinsi Hormozgan, Iran bagian selatan. Abu Musa al-Ansari yang berada di tengah pasukan muslim melaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab di Madinah melalui sepucuk surat. Setelah menerima dan membacanya, Umar membalas surat itu dan berkata, ia adalah salah seorang dari para nabi. Api tidak memakan jasad para nabi, dan bumi tidak memakan jasad para nabi. Ibnu Katsir kembali menegaskan bahwa jasad yang ditemukan muslimin saat ekspedisi militer di Persia tersebut adalah jasad Nabi Daniel. Sementara Imam Al-Baihaqi mengatakan dalam Dalfil An-Nubuwah bahwa Abu Aliyah beserta kaum muslimin lain menggali lubang kubur di tengah sungai dengan cara membendung airnya. Lalu di kala malam mereka menguburkan jasad Nabi Daniel di salah satu liang-liang lahat yang digali itu. Tujuannya adalah untuk mencegah mudarat yang lebih besar, yaitu praktek pengultusan kuburan orang soleh secara berlebihan, di mana melalui pintu pengultusan itulah godaan iblis masuk ke oknum kaum Nabi Nuh yang menyembah orang-orang soleh. Setidaknya kini ada 6 teori mengenai lokasi makam Nabi Daniel, yaitu di Kirkuk dan Muqdadiyah di Irak, Susa dan Malamir di Iran, di Babylon dan di Samarkand. Teori lokasi makam yang paling masyhur adalah di Susa. Memang jika dilihat dari peta, menurut Wisnu, Susa dekat dengan kota Hormuzgan, tempat kaum muslimin menguburkan jasad Nabi Daniel sebagaimana dalam sumber Islam. Namun demikian, Susa adalah di provinsi Khuzestan, sementara Hormuz ada di provinsi Hormuzgan. Jarak yang terpaut antara keduanya adalah 1.300 km. Ujar Wisnu yang mengingatkan bahwa Nabi Daniel adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Orang saleh. Sementara itu terjadi polemik di kalangan kaum Yahudi yang bahkan berlanjut hingga kini mengenai apakah Daniel seorang nabi atau bukan. Sebagian memandang Daniel bukanlah nabi melainkan orang soleh yang mendapat bimbingan ilahiyah. Satu hal yang disepakati, Daniel adalah tokoh masyhur dengan kitab Danielnya, Book of Daniel, yang termasuk ke salah satu teks-teks suci tanah di mana Taurat ada di dalamnya. Saat Nebukadnezar menghancurkan Al-Quds beserta kuil Sulaiman pada tahun 587 Masehi, Daniel menjadi tawanan Raja Babilonia tersebut dan beliau diboyong ke Babel. Terlepas dari status tawanannya, menurut Wisnu, di Babilonia Nabi Daniel mendapat tempat terhormat di kerajaan dan menjabat sebuah posisi yang memungkinkan beliau dekat dengan Raja Nebukadnezar. Bagi Nasrani, Daniel adalah nabi. Bagi umat Islam pun demikian, hanya saja nama beliau tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bagi umat Yahudi, Daniel hanyalah seorang yang diberi ilham. Tidak terlampau jauh berbeda dengan nubuat Nabi Daniel dalam Islam mengenai kemunculan Isa Al-Masih dan Rasulullah.
Di tradisi kalangan Yahudi juga terdapat pandangan bahwa Daniel adalah seseorang yang memiliki visi tentang masa depan, sekaligus seorang pahlawan yang dielu-elukan. Sebagaimana perkataan Ibnu Taimiyah, berita kemunculan Nabi Isa Al-Masih yang diberitakan Nabi Daniel juga terdapat tradisi Nasrani. Hanya saja interpretasi versi Nasrani akan nubuat Nabi Daniel dikaitkan dengan kemunculan Yesus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Nabi Daniel mengabarkan tentang akan diutusnya Rasulullah dengan menyebut nama Muhammad secara gamblang. Nyatanya, penyebutan nama Muhammad oleh nabi-nabi terdahulu tidak saja melalui lisan Nabi Daniel alaihi salam saja. Nabi Isa pun menyebut nama Ahmad secara langsung. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, 'Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, Muhammad.'" Quran Surat As-Saff ayat 6. Lumrah jika kita ditanya apakah ahli kitab baik Yahudi dengan Tauratnya dan Nasrani dengan Injilnya akan mengatakan kepada umat Islam bahwa mereka menemukan nama Ahmad atau Muhammad sebagai nabi yang akan diutus pada akhir zaman dalam kitab mereka. Secara umum, sikap mereka adalah sebagaimana firman Allah, "Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Alkitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkan. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan." Quran Surat Al-Maidah ayat 15. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.